Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifta Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu autoimun dan penyakit-penyakit autoimun. Nah, autoimun ini merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh, atau kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing atau sel-sel jahat seperti bakteri atau virus. Tetapi, pada penderita penyakit autoimun ini, sistem kekebalan tubuh ini melihat sel sehat sebagai organisme asing, sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis penyakit autoimun yang sering menyerang, yaitu antara lain ada yang pertama ada thyroiditis Hashimoto. Penyakit ini merupakan kelainan autoimun pada organ tiroid, yang dimana tuh sistem imun menyerang sel-sel tiroid sehingga terjadi peradangan dan kerusakan sel. Hal ini menyebabkan sel tiroid tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Kekurangan hormon tiroid ini dapat menyebabkan gejala lemas, berat badan naik, sulit berkonsentrasi, sulit buang air besar. Penyakit ini tuh dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun angka kejadian pada wanita jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Yang kedua yaitu ada penyakit Graves. Penyakit Graves ini sama seperti tiroid Hashimoto, tetapi pada Graves ini tiroid itu memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Hal ini dapat memicu munculnya beberapa gejala, misalnya seperti mudah berkeringat, berat badan turun, jantung berdebar, tangan mudah tremor, diare, sulit tidur, dan gejala lainnya. Yang ketiga yaitu ada penyakit lupus, atau nama lainnya systemic lupus erythematosus, SLE. Lupus ini merupakan penyakit autoimun yang menyerang berbagai organ, misalnya kulit, jaringan mukosa, jantung, paru-paru, perut, sendi, darah, saraf, dan ginjal. Yang keempat yaitu ada penyakit rematik pada sendi, yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini merupakan kelainan autoimun yang menyerang sendi, terutama sendi-sendi kecil pada tubuh, misalnya sendi pada tangan dan kaki. Umumnya penderita rheumatoid arthritis ini menemukan gejala berupa kemerahan, hangat, pembengkakan, nyeri pada sendi. Penyakit ini juga lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Nah, selanjutnya ada penyakit myasthenia gravis, yang dimana penyakit ini itu merupakan penyakit autoimun yang menyerang otot-otot. Hal ini ditandai dengan melemahnya otot ketika sore hari. Salah satu gejala yang khas dari penyakit ini adalah kelopak mata atas tampak turun pada sore dan malam hari. Selanjutnya ada psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Gejala utamanya berupa timbul sisik tebal di kulit di berbagai tempat. Sisik ini berwarna putih perak dengan dasar kulit kemerahan. Jumlah sisik umumnya bertambah dalam keadaan stres, infeksi, atau ada luka di kulit. Daerah kulit yang sering terkena adalah kulit kepala, siku, lutut, telapak tangan, dan kaki. Selain itu, kuku penderita psoriasis biasanya mengalami gangguan berupa kuku menjadi lebih tebal, berwarna kekuningan, dan permukaannya bergerigi. Penyakit psoriasis ditangani oleh dokter spesialis kulit. Bila kulit yang mengalami psoriasis tidak terlalu luas, dokter akan memberikan pengobatan berupa krim steroid yang dioleskan pada
area yang sakit. Bila kulit yang terkena cukup luas, pasien biasanya memerlukan pengobatan di DMARD, disease modifying anti-rheumatic drugs. Selanjutnya yang ketujuh ada sindrom Sjogren. Sindrom ini merupakan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar yang menghasilkan air mata dan air liur. Penyakit ini menyebabkan kelenjar tersebut rusak dan kesulitan menghasilkan air mata dan air liur. Karena kondisi tersebut, penderita sindrom ini mengalami kondisi mata kering. Gejalanya biasanya berupa rasa tidak nyaman atau ada rasa mengganjal di mata dan gatal atau perih. Gangguan pada kelenjar air liur juga menyebabkan mulut menjadi kering dan mudah mengalami sariawan. Selain itu, sindrom ini juga bisa menyerang organ tubuh lain dan menimbulkan gejala kulit kering, nyeri-nyeri sendi, diare, pembesaran kelenjar, getah bening, gangguan ginjal, dan sebagainya. Pengobatan penyakit ini tergantung pada gejala yang terjadi. Bila gejala yang dialami mata kering, maka pengobatan dengan memberikan air mata buatan. Bila kulit kering, maka ditambahkan pelembab. Selanjutnya yaitu ada sirosis. Sirosis pilar primer adalah kondisi peradangan pada saluran empedu hati sehingga terjadi sumbatan. Empedu memainkan peran penting dalam mencerna makanan, menyaring sel darah merah yang sudah tidak layak, serta kolesterol dan racun-racun tubuh. Akibat sumbatan tersebut terjadi penumpukan zat-zat racun pada akhirnya menyebabkan sirosis hati. Penyakit autoimun jenis yang satu ini biasanya ditemukan pada wanita berusia 30 hingga 60 tahun. Baik, selanjutnya itu ada skleroderma. Skleroderma atau sklerosis sistemik adalah suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan ikat sehingga terbentuk jaringan parut dan penebalan. Peradangan ini terjadi pada kulit, pembuluh darah, dan organ dalam. Skleroderma sering terjadi pada wanita usia 30 hingga 50 tahun. Selain menyerang kulit, penyakit autoimun ini juga umum menyerang organ seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Tentunya gejala yang ditimbulkan lebih serius, misalnya kesulitan bernafas, hipertensi pulmonal, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada penyakit celiak. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Penyakit ini juga lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan pria. Faktanya dilansir dari laman Beyond Celiac bahwa wanita dalam populasi umum yang terdiagnosis penyakit celiak jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada pria. Penelitian yang ada mengindikasikan 60 hingga 70% orang-orang yang terdiagnosis penyakit celiak adalah wanita. Penyakit celiak adalah penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh reaksi sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang tidak normal terhadap gluten. Gluten itu merupakan protein yang ditemukan pada makanan yang mengandung gandum hitam, dan jelai. Selain pada makanan, gluten juga dapat ditemukan pada beberapa obat, vitamin, dan lipstik. Dan yang terakhir, ada diabetes tipe 1. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada sel pankreas yang seharusnya bermanfaat untuk menghasilkan insulin. Karena produksi insulin tidak berjalan normal, maka tubuh kesulitan untuk mengontrol kadar gula darah. Risiko dari penyakit ini yaitu rusaknya berbagai organ penting dalam tubuh seperti mata, otak, jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda pada Serina Seldiskani dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi penyakit lupus. Seperti yang kita ketahui, penyakit lupus merupakan salah satu penyakit autoimun. Nah, yang mana penyakit autoimun merupakan sekelompok penyakit yang biasanya kurang jelas patogenesisnya dan dengan suatu manifestasi fenomena autoimunitas. Biasanya penyakit autoimun ini bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu ada kelainan yang melibatkan sejumlah sistem tubuh atau kelainan multisistem, dan kelainan yang hanya melibatkan sebuah organ saja atau khas organ. Nah, untuk penyakit lupus ini sendiri merupakan salah satu penyakit kelainan multisistem yang mana melibatkan sejumlah sistem tubuh. Selanjutnya, etiologi dari penyakit lupus eritematosus sistemik ini masih belum diketahui jelas kenapa penyakit ini bisa terjadi.
Nah, penyakit lupus ini sendiri merupakan suatu penyakit inflamasi autoimun kronis yang memang dengan etiologi yang belum diketahui secara manifestasi klinisnya. Perjalanan penyakitnya juga dan prognosis yang sangat beragam. Nah, penyakit ini juga terutama menyerang wanita usia reproduksi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Diduga faktor genetik, imunologik, dan hormonal serta lingkungan juga bisa berperan dalam patogenesis penyakit lupus ini. Nah, penyakit lupus eritematosus sistemik merupakan penyakit autoimun multisistem yang berat. Pada keadaan ini, tubuh akan membentuk berbagai jenis antibodi, termasuk antibodi terhadap antigen nuklear, sehingga menyebabkan kerusakan berbagai jenis organ. Penyakit ini juga ditandai dengan adanya periode remisi dan episode serangan akut dengan gambaran klinis yang beragam berkaitan dengan berbagai jenis organ yang terlibat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neneng Melawati dari tingkat 1B. Saya dari kelompok 3 mata kuliah patofisiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko dari penyakit lupus. Telah diketahui secara luas bahwa penyebab lupus ini dapat dikategorikan dalam 3 faktor, yaitu faktor genetik, faktor hormon, dan faktor lingkungan. Nah, faktor risiko dari penyakit lupus ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, baik, faktor risiko penyakit lupus yang pertama yaitu ada faktor genetik. Nah, tidak diragukan bahwa lupus terkait dengan faktor genetik. Orang yang mempunyai riwayat keluarga dengan lupus memiliki 3-10% resiko menderita penyakit ini. Tidak terbatas hanya lupus, tetapi juga penyakit autoimun lainnya, seperti rheumatoid arthritis dan sindrom Sjogren. Pada kembar identik, resiko lupus meningkat menjadi 25% pada saudara kembar dari pasien yang menyandang penyakit lupus. Nah, kemudian ada faktor risiko penyakit lupus yang kedua, yaitu faktor hormon. Penyandang lupus wanita dibandingkan dengan pria adalah 9:1. Nah, jadi penyakit lupus ini banyak diderita oleh wanita, dan sebagian besar penyandang wanita adalah mereka dalam usia yang produktif. Hal ini karena faktor hormonal. Hormon estrogen ini terbukti sebagai hormon yang mempengaruhi aktifnya lupus dalam penelitian hewan, baik secara in vitro maupun secara in vivo. Nah, baik. Berikut ini merupakan faktor risiko penyakit lupus yang terakhir, yaitu faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan diduga berperan kuat mencetuskan penyakit lupus. Di antaranya yaitu ada infeksi. Nah, beberapa infeksi diduga dapat menyebabkan lupus. Salah satu penyebab terkuat adalah EBV, Epstein-Barr virus. Merupakan virus penyebab demam kelenjar mononukleosis. Sebagian besar orang dengan penyakit lupus tercatat pernah terinfeksi virus ini dalam riwayat penyakitnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sistem kekebalan mulai terganggu pada saat berusaha menyerang virus EBV. Kemudian juga menyerang sel tubuhnya sendiri. Yang kedua yaitu ada zat kimia dan racun. Yang ketiga ada merokok. Dan yang terakhir ada dari sinar matahari. Paparan terhadap sinar UV telah terbukti dapat menyebabkan perburukan manifestasi lupus, yaitu menyebabkan timbulnya ruam kulit dan munculnya gejala lupus pada organ lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dafa Nurul Salma akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari lupus. Menurut WHO, jumlah penderita penyakit lupus di seluruh dunia itu mencapai 5 juta orang, dan sebagian besar mereka merupakan perempuan usia produktif dan setiap tahunnya ditemukan lebih dari 100.000 penderita baru.
dari sekitar 1.250.000 orang Indonesia yang terkena penyakit lupus, sangat sedikit yang sangat menyadari bahwa dirinya menderita penyakit lupus. Karena apa? Karena gejala penyakit lupus itu pada setiap penderita berbeda-beda, tergantung dari manifestasi klinis yang muncul. Hasil survei penyakit rematik di Puskesmas di Indonesia tahun 2006 yang dilakukan oleh Kasmir dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa dokter kurang memahami adanya kriteria diagnosis dari lupus itu sendiri, yaitu sebesar 48,8%, sementara untuk kasus lupus itu sendiri yang dilaporkan tidak lebih dari 12%. Baik, di sini sudah tertera mengenai grafik yang dimana grafik ini merupakan jumlah kasus dan meninggalnya akibat dari penyakit lupus pada pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2016. Di sini tertera pada grafik tersebut bahwasanya pada tahun 2014 sekitar 1.169 orang itu terjangkit oleh penyakit lupus ini, dan sekitar 200 orang itu meninggal dunia. Dan pada tahun 2015 sekitar 1.336 orang itu terjangkit oleh penyakit lupus dan 110 diantaranya itu meninggal dunia. Akan tapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang drastis, yaitu sebesar 2.166 orang terjangkit oleh penyakit lupus dan 550 diantaranya itu meninggal dunia. Dan penyakit ini sekitar 25% itu berujung pada kematian. Baik, di sini juga sudah tertera mengenai grafik-grafik epidemiologi berdasarkan tentang usia, yang mana penyakit lupus ini banyak menyerang remaja sampai dengan orang lanjut usia, bahwa penyakit ini tidak memandang orang muda atau lanjut usia, yang penyakit ini itu dapat bersarang pada siapapun atau pada orang manapun. Dan menurut data yang tertera, pasien yang berumur 44 sampai 64 tahun dan lebih dari 64 tahun itu lebih beresiko terkena oleh penyakit lupus seperti yang tertera pada grafik tersebut, yang mana pada usia 14 sampai 44 tahun juga tidak memungkinkan untuk tidak terjangkit, akan tetapi tidak setinggi pada pasien yang berumur 44 sampai 64 atau lebih dari 64 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Akmaliah Ulumuddin, tingkat 1B. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai prevalensi dari penyakit lupus. Prevalensi dari penyakit lupus ini secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mencatat jumlah penderita lupus di seluruh dunia dewasa ini mencapai 5 juta orang. Dapat kita lihat dari data beberapa negara, yaitu di Inggris pada tahun 2012, prevalensi lupus mencapai 1 dari 1.000 penduduk. Di Amerika Serikat, insiden tahunan lupus sebesar 2 sampai 7,6 per 100.000 penduduk dan prevalensinya sebanyak 19 sampai 159 kasus per 100.000 penduduk. Di Asia Pasifik, prevalensi lupus diperkirakan antara 4,3 sampai 45,3 per 100.000 penduduk dengan insiden 0,9 sampai 3,1 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya. Insiden lupus pada anak bervariasi, antaranya yaitu 0,36 sampai 2,5 per 100.000 penduduk per tahun dengan prevalensi antara 1,89 sampai dengan 25,7 per 100.000 penduduk. Penyakit lupus ini lebih banyak terjadi pada perempuan usia produktif, yaitu sekitar usia 14 sampai 64 tahun, dibandingkan laki-laki dengan perbandingannya yaitu 9 sampai 15 banding 1. Prevalensi dari penyakit lupus di Indonesia berdasarkan asumsi prevalensi 0,5% dari hasil penelitian terdahulu diperkirakan terdapat sekitar 1.250.000 orang yang terkena penyakit lupus. Walaupun jumlahnya cukup banyak, tetapi baru sebagian kecil orang yang menyadari bahwa dirinya menderita penyakit lupus. Pada tahun 2016, Perhimpunan Lupus Indonesia
mendapatkan rata-rata insiden kasus baru penyakit lupus dari 8 rumah sakit di Indonesia mencapai sebesar 10,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belon Adelia dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi lupus. Nah, patofisiologi lupus jadi penyakit SLE terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoimun yang berlebihan. Nah, ini disebut dengan gangguan imunoregulasi. Imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal, sebagai terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduksi. Dan juga lingkungan seperti cahaya matahari, luka, bakar termal. Ada obat-obat tertentu seperti hidralazin, prokainamid, isoniazid, klorpromazin, dan beberapa preparat antikonvulsan di samping makanan seperti kecamba alfa-alfa turut terlibat dalam memicu adanya akibat SLE ini. Yang kedua yaitu faktor stimulus, yaitu beberapa faktor stimulus yang menyebabkan penyakit lupus ini, itu bahan-bahan kimia, lalu seperti DNA bakteri, antigen virus, fosfolipid, dinding sel atau berasal dari dalam seperti protein, DNA, dan RNA. Nah, lalu patofisiologi penyakit SLE ini dihipotesiskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adanya satu atau beberapa faktor pemicu yang tepat pada individu yang mempunyai predisposisi genetik. Nah, predisposisi genetik ini akan menghasilkan tenaga pendorong abnormal seperti sel TCD14. Nah, TCD14 ini akan mengakibatkan hilangnya toleransi sel T terhadap sel antigen. Akibatnya, muncullah sel T autoreaktif yang akan menyebabkan induksi serta ekspansi sel B, baik yang memproduksi autoantibodi maupun yang berupa sel memori. Nah, lalu antigen ini dibawa oleh antigen presenting cells atau APCS yang berikatan pada permukaan sel B. Kemudian antigen ini ditempatkan oleh APCS dan sel B menjadi peptida untuk dibawa ke sel T melalui molekul HLA yang abadi di permukaannya. Lalu ketika sel T teraktivasi, sel T akan merangsang sel B untuk membentuk autoantibodi yang patogen. Nah, interaksi antara sel B dan sel T itu dibantu oleh sitokin atau molekul CD40 atau CTLA-4. Nah, antibodi yang patogen dan yang muncul secara berlebihan menyerang tubuh yang sehat atau yang biasa disebut autoimunitas. Nah, lalu patogenesis SLE juga terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu fase inisiasi, yang kedua fase propagasi, dan fase puncak atau fase flares. Nah, fase kematian sel ini merefleksikan memori imunologis dan muncul sebagai respon untuk melawan sistem imun dengan antigen yang pertama muncul. Nah, apabila
fase inisiasi lupus dimulai dari kejadian yang menginisiasi kematian sel secara apoptosis dalam konteks proimun. Nah, kejadian itu disebabkan oleh berbagai agen yang sebenarnya merupakan pajanan yang cukup sering ditemukan pada manusia. Namun, dapat menginisiasi penyakit karena kerentanan yang dimiliki oleh pasien lupus. Nah, apabila fase propagasi ini ditandai dengan aktivitas autoantibodi dalam menyebabkan cedera jaringan. Autoantibodi pada lupus dapat menyebabkan beberapa cedera dengan cara seperti pembentukan dan generasi kompleks imun, lalu berikatan dengan molekul ekstrasel pada organ target dan mengaktifasi fungsi efektoran inflamasi di tempat tersebut. Lalu yang terakhir dan juga pada gambar ini dijelaskan bahwa genetik, lingkungan, dan obat-obatan mempengaruhi lupus. Nah, ini tuh mengakibatkan terjadinya terganggu sistem kekebalan regulasi terganggu, yang mengakibatkan menjadi adanya aktivasi pada sel T dan sel B. Nah, lalu mengakibatkan fungsi sel T menjadi abnormal dan peningkatan produksi autoantibodi. Hasilnya menjadi kerusakan jaringan dan penumpukan kompleks imun. Nah, di sini ada beberapa faktor atau akibat lupus. Yang pertama itu dalam muskuloskeletal itu tuh ditandai dengan adanya nyeri akut. Nah, lalu integumen itu tuh karena adanya gangguan citra tubuh. Lalu kardiak itu tuh karena kontraksi jantung yang menyebabkan decreased cardiac output. Lalu dalam respirasi ditandai dengan pola napas yang tidak efektif, menyebabkan pola napas menjadi tidak efektif. Lalu pada vaskuler diakibatkan atau mengakibatkan kerusakan integritas kulit. Lalu pada hemato mengakibatkan keletihan. Ditandai dengan keletihan yang menjadi nanti anemia. Lalu ada juga akibat pasien tidak familiar dengan penyakitnya. Nah, itu tuh akibat dari defisiensi pengetahuan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Tanti Fatimah Fazri Fauzia, akan sedikit memaparkan tentang patogenesis dari penyakit lupus. Lupus atau SLE atau Systemic Lupus Erythematosus merupakan gangguan autoimun yang ditandai oleh produksi berbagai macam autoantibodi. Autoantibodi yang seharusnya menyerang patogen asing yang masuk ke dalam tubuh menjadi antibodi pengkhianat. Mereka menyerang molekul tubuh sendiri. Pada penyakit SLE atau lupus, antibodi menyerang sel molekul pada nukleus, eritrosit, protein koagulasi, fosfolipid, limfosit, trombosit, dan lain-lain. Adapun autoantibodi terbentuk karena faktor genetik maupun faktor lingkungan. Autoantibodi yang sering ditemukan pada pasien SLE atau lupus yaitu ANA atau anti-nuclear antibody, dsDNA, dan antibodi Smith. SLE merupakan hasil dari interaksi berbagai jenis faktor dengan faktor lingkungan sebagai faktor pencetus. Oleh sebab itu, pada proses terjadinya SLE atau rentetan patogenesis dimulai dengan paparan faktor lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet terhadap sel tubuh. Sinar ultraviolet dapat memicu kerusakan sel terutama pada sel DNA. Sel-sel yang tidak dapat memperbaiki kerusakan tersebut akhirnya melakukan apoptosis atau dikenal sebagai kematian sel terprogram.
Akibat dari apoptosis sendiri adalah terpaparnya bagian sel atau antigen ke lingkungan tubuh. Sejatinya pada individu normal, antigen dari proses apoptosis ini dapat secara cepat dibersihkan dengan baik oleh makrofag dan dibantu dengan komplement. Pada individu dengan gen yang beresiko menjadi SLE atau lupus, proses pembersihan apoptosis ini tidak berjalan dengan sempurna, baik dikarenakan makrofag tidak mampu secara cepat membersihkan hasil apoptosis maupun akibat defisiensi atau kekurangan komplement. Akibatnya, antigen sel tubuh bertahan lebih lama. Hal ini bisa dikenali oleh sel antigen presenting cell seperti sel dendritik. Sel dendritik kemudian memproses antigen ini menjadi teraktivasi untuk membawa antigen tersebut ke kelenjar getah bening regional. Meningkatnya sisa produk apoptosis ini juga dapat memicu makrofag mengeluarkan sitokin berupa IFN. IFN ini dapat mempercepat proses maturasi sel dan dendritik sehingga pengenalan antigen dari apoptosis berlangsung lebih cepat. Proses aktivasi APC tersebut dapat disimak pada bagan yang tercantum pada PPT ini. Bagan yang tercantum ini merupakan bagan yang menjelaskan aktivasi APC oleh sisa apoptosis pada individu dengan resiko genetik SLE atau lupus. Selanjutnya, aktivasi sel T helper oleh APC. Ketika sel APC masuk ke kelenjar getah bening, maka sel APC akan bereaksi dengan sel limfosit T helper atau CD4. Proses ini akan membuat sel T helper menjadi matur dan aktif. Sel T helper ini kemudian akan mengaktifasi sel B dengan bantuan CD40 dan IL-21. Sel B ini kemudian akan berproliferasi menjadi sel B memori yang akan mengingat antigen seumur hidup, atau menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang kemudian akan memproduksi autoantibodi yang pada gilirannya akan bereaksi dengan antigen tubuh dan menimbulkan kerusakan. Pada proses aktivasi tersebut dapat disimak pada bagan yang tercantum pada PPT ini. Setelah APC masuk ke KGB, APC akan mengaktifasi sel CD40 imatur menjadi sel T helper yang matur. Sel T helper dengan MHC kelas 2 dan CD40 disertai IL-21 akan mengaktifasi sel B. Sel B yang teraktivasi akan mengekspresikan BCR dan berubah menjadi sel T memori atau menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian akan memproduksi autoantibodi yang kemudian menyerang antibodi tubuh penderita sehingga muncul gejala SLE atau lupus. Mungkin cukup sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Hairunisa dari tingkat 1B. Pada slide presentasi kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai manifestasi klinik dari salah satu penyakit autoimun, yaitu Systemic Lupus Erythematosus. Systemic Lupus Erythematosus merupakan salah satu golongan penyakit yang disebabkan oleh autoimun. Pada penyakit autoimun, manifestasi klinik yang dikenali adalah akibat proses peradangan yang sedang terjadi. Penderita autoimun mungkin akan mengeluhkan keluhan yang berbeda-beda seperti demam, nyeri sendi, rasa lelah, rambut rontok, dan kulit yang berubah. Gejala pada setiap penderita berlainan, serta ditandai oleh masa bebas gejala atau remisi dan masa kekambuhan atau eksaserbasi. Pada awalnya, penyakit lupus hanya menyerang satu organ, tetapi di kemudian hari akan melibatkan organ lainnya. Organ-organ yang dapat diserang itu seperti sistem muskuloskeletal, sistem integumen atau kulit, sistem kardiak, sistem pernafasan paru, dan sistem saraf.
Gejala konstitusional merupakan suatu gejala penyakit yang umum seperti demam, lesu, nafsu makan turun, penurunan berat badan, adalah kondisi yang dialami oleh pasien lupus pertama kali dan sangat sering dijumpai. Keluhan lainnya pada penderita lupus adalah seperti atralgia, yaitu pegal dan linu di dalam sendi, kelelahan dan malaise, yaitu rasa yang tidak enak badan, yang sering timbul bila keadaan penyakitnya yang masih aktif. Penderita yang cepat lelah dan tidak enak badan itu merupakan proses dari inflamasinya yang sedang berjalan. Manifestasi klinik sistem muskuloskeletal, yaitu hampir 90% pasien lupus memiliki keluhan nyeri sendi, sendi kaku, dan encok pada pinggang. Keluhan nyeri otot atau nyeri sendi merupakan suatu artritis di mana tampak jelas adanya bukti inflamasi sendi. Gejala yang paling khas yang dialami oleh pasien lupus adalah kelainan pada sistem intergumen atau kelainan pada kulit, yang sering didapatkan pada sistemik lupus eritematosus, yaitu fotosensitivitas, di mana dapat dirasakan langsung oleh penderita seperti rasa terbakar. Paparan langsung sinar matahari juga dapat memunculkan ras atau ruam pada kulit, terkhusus pada wajah, mulai dari pipi hingga ke pangkal hidung, dan terkadang meluas ke dagu dan telinga. Manifestasi sistemik lupus eritematosus pada paru sangat bervariasi, dari pleuritis lupus, pneumonitis atau radang interstisial parenkim paru, perdarahan paru, emboli paru, dan hipertensi pulmonal. Pleuritis merupakan manifestasi yang sering pada pasien sistemik lupus eritematosus dengan ciri khas adanya demam, batuk, sesak, nyeri dada, baik pada satu sisi atau dua sisi, dan umumnya akan menjadi efusi pleura. Pada sistem kardiak, perikarditis merupakan gejala yang paling banyak muncul pada penderita lupus. Pada perikarditis, cairan perikardial mengandung ribuan sel darah putih, dan pada beberapa bagian membran menunjukkan bahwa limfosit dan sel plasma muncul di jaringan sel perikardial. Pemeriksaan dengan menggunakan auskultasi dokter bisa mendengar adanya suara gesekan. Penyakit jantung koroner dapat pula dijumpai pada penderita lupus dan bermanifestasi sebagai angina pectoris, infark miokard, dan gagal jantung. Manifestasi pada sistem saraf atau neuropsikiatrik yang sering dialami oleh pasien lupus adalah disfungsi kognitif seperti gangguan daya ingat. Stroke juga dapat menjadi salah satu manifestasi neurologi pada penderita sistemik lupus eritematosus. Stroke penderita lupus disebabkan oleh suatu antibodi antifosfolipid. Manifestasi lain yaitu kejang. Kejang bisa diakibatkan oleh adanya inflamasi atau kerusakan jaringan dari serebri. Gejala lain seperti ansietas dan depresi juga sering muncul pada penderita sistemik lupus eritematosus, terutama pada penderita yang belum mampu menerima penyakit tersebut. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Azhar dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sindrom dari systemic lupus erythematosus atau SLE. Yang pertama ini adalah late lupus syndrome, di mana sindrom ini disebabkan oleh kerusakan organ tahap akhir akibat systemic lupus erythematosus dan juga efek samping pengobatan. Nah, khususnya itu akibat dari penggunaan glukokortikoid jangka panjang. Nah, sindrom ini juga dikenali dengan penyakit arteriosklerotik luas, atrofi kulit, osteoporosis, osteonekrosis, diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, insufisiensi adrenal, gangguan kognitif, depresi, dan deconditioning. Nah, keadaan ini juga dapat membatasi long-term survival dan kualitas hidup dari pasien penyakit sistemik lupus erythematosus. Nah, yang selanjutnya ada sindrom antibodi antifosfolipid, di mana sindrom ini itu ditandai dengan tromboemboli vena dan atau arteri rekuren dan juga komplikasi obstetrik. Umumnya ini
retardasi pertumbuhan intrauterus dan juga kematian janin. Nah, biasanya ini dapat ditemukan gejala lain seperti trombositopenia yang sedang, terus livedo reticularis, migrain, dan endokarditis. Nah, keberadaan dari antibodi antifosfolipid ini dapat dibuktikan dengan tes ELISA untuk antibodi antikardiolipin atau ACL. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada overlap syndromes, di mana sindrom ini itu merupakan sindrom tumpang tindih atau overlap syndromes tersering, di mana yang tersering itu penyakit jaringan ikat campuran atau mixed connective tissue disease atau MCTD, systemic lupus erythematosus dengan sindrom Sjogren, kemudian SLE dengan scleroderma, SLE dengan tiroiditis, dan juga SLE dengan anemia hemolitik mikroangiopati. Baik, perkenalkan, nama saya Anggirika Wulandari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai diagnosis lupus. Nah, untuk diagnosis lupus di sini ada beberapa metode atau cara. Yang pertama ada anamnesis, kedua ada pemeriksaan fisik, ketiga ada pemeriksaan penunjang, keempat ada diagnosis banding. Nah, untuk setiap diagnosis akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk diagnosis yang pertama ini ada anamnesis. Berdasarkan diagnosis sistemik anamnesis, biasanya dari pasien ini ada keluhan-keluhan untuk gejala awal seperti kelelahan, demam, nyeri sendi, penurunan berat badan, bercak kemerahan yang menghitam pada wajah, telinga, dan punggung. Apabila pada kulit, biasanya ada keluhannya itu ada malaras, fotosensitif, dan lesi diskoid. Pada paru-paru, sesak karena eflusi pleura, hipertensi pulmonal, atau pneumonitis. Nah, untuk biasanya gejala atau keluhan yang dialami pasien di antara lain ada hematologi, yaitu pucat akibat hematologi ini yaitu apabila pucat akibat anemia, trombositopenia, atau leukopenia. Di ginjal biasanya adanya bengkak akibat gagal ginjal akut atau kronik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Nah, karena manifestasinya yang banyak dan sangat bervariasi, untuk pemeriksaan fisik ini adanya kriteria atau klasifikasi berdasarkan American College of Rheumatology. Nah, berdasarkan kriteria ini, apabila pasien ini menderita, yaitu memiliki 4 dari 11 kriteria. Nah, kriterianya di sini ada ruam malar, ruam diskoid, fotosensitivitas, ada ulkus mulut, ada artritis, ada serositis, ada gangguan renal atau gangguan neurologi, serta ada gangguan hematologi atau ANA positif, serta ada gangguan imunologi. Nah, apabila terdapat 4 kriteria dari 11 kriteria ini, dia dinyatakan sebagai menderita SLE. Selanjutnya di sini yang ketiga ada pemeriksaan penunjang. Nah, di sini ada beberapa pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan untuk keperluan diagnosis. Yang pertama di sini ada serologi ANA, anti dsDNA, serta ada komplement. Yang kedua hemoglobin, leukosit, hitung jenis sel, laju endap darah. Yang ketiga ada analisis urin rutin dan mikroskopik, serta ada protein kuantitatif selama 24 jam. Selanjutnya ada foto polos torak. Nah, selain ini ada juga pemeriksaan tambahan seperti CT scan, MRI, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat di sini ada diagnosis banding. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang memiliki gambaran klinis atau hasil beberapa tes laboratorium yang mirip, yaitu ada di sini ada sindrom Sjogren, yang kedua ada sindrom antibody antifosfolipid atau APS,
Selanjutnya ada lupus imbas obat. Selanjutnya ada undifferentiated connective tissue disease, serta ada fibromyalgia atau ANA positif, serta ada rheumatoid arthritis. Selain ini juga ada vaskulitis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.